Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan edisi Selasa 11 Desember 2018 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Diduga adanya hubungan arus pendek, rumah seorang warga bernama Taufik Wijaya tepat pada Minggu malam habis dilahap si jago merah. Kerugian menurut korban berkisar 200 juta rupiah. Satu rumah yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kuala Pembuang, pada Sabtu malam ludes dilalap si jago merah. Kobaran api yang diduga berasal dari hubungan arus pendek ini sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Melihat kejadian tersebut, banyak warga yang membantu proses pemadaman api dengan menggunakan peralatan seadanya. Dari pantauan Seruyan TV pada saat kejadian terlihat tim pemadam api pemerintah daerah kesulitan untuk memadamkan api, lantaran mobil pemadam tidak bisa masuk ke lokasi karena gangnya sempit. Berdasarkan cerita pemilik rumah Taufik Wijaya, kejadian itu terjadi sebelum Ba'da Isya sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya mungkin konslet lampu kan. Tugas sementara korsleting. Masalahnya kan matek waktu itu kan. Matek, kami datangi dapur, pas langsung menyala. Berarti nggak ada menghidupkan kompor atau apa gitu, nggak ada. Ada pikulan kompor. Misalnya kami masak di pasar, bisa masak di di rumah. Hidupi obat nyamuk ada lah buat. Tidak, masih hanya datang di pasar sana. Api berhasil dipadamkan kurang lebih 1 jam kemudian setelah petugas menurunkan 2 buah armada mobil pemadam kebakaran. Pemilik rumah yang dilalap si jago merah itu juga mengatakan, kebakaran itu mengakibatkan kerugian yang dialami dirinya diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Karena semua barang berharga hampir tidak sempat diselamatkan akibat api begitu cepat membesar. Tim Liputan, Seruyan TV. Penegakan hukum, khususnya Tipikor, bukanlah suatu keberhasilan ditujukan dengan semakin meningkatnya jumlah perkara. Namun dikatakan berhasil apabila mampu menurunkan angka kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peringatan Hari Anti Korupsi atau HAKI Sedunia tahun 2018 yang bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Seruyan pada Senin pagi 10 Desember 2018. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 ini mengangkat tema Melangkah Pasti, Cegah dan Berantas Korupsi. Erwin Purba Kejari Seruyan mengatakan bahwa selama kurun waktu tahun 2018, jajaran Kejaksaan Negeri Seruyan telah mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik. Di antara tugas dan fungsinya ialah sebagai jaksa penuntut umum, sebagai jaksa eksekutor, sebagai penyidik tindak pidana korupsi, maupun sebagai jaksa pengacara negara. Selain itu, Kejari Seruyan juga tidak henti-hentinya untuk melaksanakan program jaksa masuk sekolah maupun program pengawalan dan pendamping hukum yang melalui program TP4D yaitu Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah. Ia menegaskan, penegakan hukum khususnya Tipikor bukanlah suatu industri yang keberhasilannya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah perkara. Namun penegakan hukum justru dikatakan berhasil apabila pihaknya mampu menurunkan angka kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Tim Liputan, Seruyan TV. Masih dalam topik yang sama, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018, Kejaksaan Negeri Seruyan membagikan stiker dan kaos tentang stop korupsi kepada masyarakat. Pembagian kaos dan stiker oleh Kejari Seruyan itu dilakukan di perempatan Jalan Adamalik, Kuala Pembuang, di mana lokasi itu Kepala Kejaksaan dan jajaran Negeri Seruyan membagikan kaos dan stiker kepada pengendara roda 2 maupun roda 4. Erwin Purba, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, usai membagikan stiker dan kaos kepada masyarakat menyampaikan, hal ini mereka lakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Korupsi ini terjadi bukan hanya kemauan dari pihak aparatur sipil negara saja,
melainkan juga dari kalangan masyarakat yang diantaranya terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oknum dari masyarakat yang melakukan tindakan seperti penyuapan. Karena korupsi ini bukan hanya terjadi oleh karena kemauan dari aparatur sipil negara ya, tentunya juga dari kalangan masyarakat yang kita harapkan. Contoh saya bilang dalam terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh katakan oknum masyarakat. Sebaiknya tindakan untuk melakukan penyuapan ini yang harus dihindarkan. Ia menghimbau kepada masyarakat agar dapat melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Seruyan yang nantinya dapat ditindaklanjuti. Ia berharap agar masyarakat dapat proaktif untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Seruyan. Kita minta dilaporkan ke kita akan tindak lanjuti. Ya kan? Setiap pungutan yang tidak ada payung hukumnya, dasar hukumnya, itu kan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Nah, ini akan kita tindak lanjuti. Dan kita juga di dalam sudah buka WhatsApp untuk menerima laporan masyarakat. Nah, Kasintel juga sudah laporan pengaduan. Nah, ini yang kita harapkan masyarakat agar proaktif melaporkan kepada kita untuk dapat kita tindak lanjut. Ya, saya pikir tidak ada ininya, nominalnya. Nah, karena sekecil apapun itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Nanti perkara penindakannya seperti apa kita lakukan nanti akan kita pertimbangkan. Oke. Tim Liputan Seruyan TV. Beralih topik, DPRD Seruyan gelar paripurna pidato pengantar Bupati terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda RT/RW Kabupaten Seruyan tahun 2018-2038 yang disampaikan pada rapat paripurna kedua masa persidangan 3 tahun 2018. Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati Seruyan tentang Raperda RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan tahun 2018 sampai 2038 itu dipimpin langsung Ketua DPRD Seruyan Haji Ahmad Ruswandi. Dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Seruyan, Selasa siang, 11 Desember 2018. Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Dr. Andes Haryono MM. Ketua DPRD Seruyan didampingi Wakil Ketua 1 Haji Nur Hasan SE serta Wakil Ketua 2 Erwin Toha. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah, serta anggota DPRD Seruyan. Sekda Seruyan yang dalam hal ini membacakan sambutan tertulis Bupati Seruyan menyampaikan bahwa pada kenyataannya Raperda ini sangat penting sebagai arahan dalam pembangunan, sehingga mendapat kepastian perizinan untuk kelestarian lingkungan di Kabupaten Seruyan. Ia menambahkan, Raperda ini merupakan peta induk dan sebagai pedoman bagi perda-perdanya, seperti peraturan daerah tentang anggaran dan amanat daerah, peraturan rencana tata ruang sebagai peta induk peraturan daerah dengan izin untuk mendirikan bangunan gedung. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, sudah ada 8 kabupaten yang menetapkan peraturan daerah tentang ruang wilayah, yakni Kabupaten Sukamara, Lamandau, Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Murung Raya. Sementara, Kabupaten Seruyan telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah nomor 177/TTR/2011 atas persetujuan substansi dan Kementerian Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Seruyan berharap agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah ini segera selesai dan disahkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan adakan lelang tahun 2018. Dari hasil lelang tersebut, nantinya diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Seruyan. Seusai menghadiri rapat paripurna di Aula DPRD Seruyan, Bahrun Abbas selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan, dalam kegiatan lelang kali ini akan dilakukan secara online.
Hal ini dilakukan agar adanya keterbukaan dari pihak pemerintah daerah dan panitia terhadap masyarakat. Dan e-auction ini kita juga memakai close bidding, artinya kita tidak bisa melihat penawaran orang lain. Jadi kalau misalnya kita ikut daftar, kita nggak tahu nih pesertanya berapa orang, nilainya berapa, kita nggak tahu. Oh, dari satu item yang dilelang itu ya? Iya. Ia menambahkan, respon dari masyarakat sangat antusias dengan adanya lelang tersebut. Hal ini terlihat banyaknya masyarakat yang meninjau secara langsung ke lokasi untuk melihat kondisi kendaraan yang akan dilelang. Mereka ada di itu ada gambarnya, ada gambarnya, ada fotonya yang diupload di www.lelang. Jadi mereka bisa melihat kondisinya lewat foto di sistem yang online itu. Jadi ada kendaraan roda 2, kemudian roda 4 dan scrap. Scrap itu aset-aset yang rusak berat, contoh meja kursi yang ada unsur besinya, itu kita jual. Jadi nanti mungkin dalam nilai kiloan kalau yang itu. Lelangnya kapan? Tanggal 14 rencana hari Jumat. Lanjut Bahrun Abbas, untuk yang berada di luar daerah atau jauh dari lokasi bisa cek lelang kendaraan di website. Aset yang dilelang diantaranya kendaraan roda 2, kemudian roda 4, serta meja-meja dan kursi. Acara lelang yang rencananya akan dilaksanakan pada Jumat, 14 Desember 2018 nanti. Ia mengharapkan, dari hasil lelang itu nantinya bisa menambah pendapatan asli daerah untuk proses pembangunan di Kabupaten Seruyan. Tim Liputan, Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.